Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kekuatan jiwa kaisar dibagi menjadi tingkat kaisar biasa, tingkat bumi, dan tingkat surga. Di masa depan, itu akan menjadi negeri dongeng. Jangan melihat kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini di puncak tingkat fana kaisar, tetapi untuk ranah kaisar itu masih jauh. Selain itu, Xiaoyan tahu bahwa jika dia tidak bisa menembus kekuatan jiwa dari kerajaan kaisar, dia tidak akan bisa maju ke alkemis kelas 2 dari kerajaan kaisar. Saya tidak tahu apakah itu karena belenggu Dou di kontinen atau apa. Kekuatan jiwa dari peringkat kaisar dan peringkat biasa sesuai dengan apoteker kelas 1 dari peringkat kaisar, kekuatan jiwa dari peringkat kaisar sesuai dengan apoteker kelas 2 dari peringkat kaisar, dan untuk kekuatan jiwa peringkat kaisar dan peringkat surga, itu adalah alkemis yang sesuai dengan kelas 3 kaisar. Benarkah? Xiaoyan berkata dengan sangat gembira. Aku masih akan membohongimu. Melihat ini, Snake Sing berkata sedikit. Hebat. Xiaoyan diam-diam terkejut. Jika ini benar-benar tempat di mana seorang alkemis yang kuat jatuh, maka Xiaoyan memiliki kepercayaan penuh dan memiliki kekuatan jiwa dari ranah kaisar. Karena ini adalah apoteker tingkat abadi, apa yang telah dia pelajari dalam hidupnya pasti sangat luar biasa. Dan aku tahu persis lokasi tempat orang kuat itu duduk. Setelah Snake Sing selesai, dia tersenyum jahat. Ini seharusnya pintu masuk ke mansion itu. Xiaoyan langsung mengernyit setelah mendengar ini, dan kemudian dengan hati-hati menatap Hubo. Jangan dilihat, ini memang pintu masuk ke mansion, tapi tanpa bimbinganku, aku yakin kamu pasti tersesat. Mansion dari Emperor Dou Peak, Immortal Rank Alchemist tidak begitu mudah dimasuki. Ya, kata ular. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Xiaoyan tidak ragu, dan berbicara langsung. Jelas, tindakan penyiksaan ular ini pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan. Hei, anak laki-laki dengan penglihatan yang bagus. Saya mengatakan bahwa ketika saya melahap darah ular roh air berkepala 3, roh jahat ditekan oleh aura roh ular dan mereka berdua, tetapi jika mereka tidak menyelesaikannya, itu akan menjadi momok, bagaimanapun juga. Snake Punishment berkata perlahan, nafas dalam suara itu sangat jelas. Senior terlalu meremehkanku. Anak itu hanyalah seorang anak laki-laki dengan kekuatan kaisar Dou bintang 5. Roh jahat dalam tubuh pendahulunya, tetapi bahkan kamu, sekuat kaisar Dou bintang 8, menemukannya, sulit. Jika aku menyelesaikannya, bukankah itu akan membunuhmu? Kata Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak bodoh. Dia tidak tahu ular roh air berkepala 3. Jika dia membantunya karena kata-kata sepele orang lain, Xiaoyan akan mati berkali-kali. Selain itu, Xiaoyan tidak dapat memecahkan energi jahat ini. Menurut perkiraan Xiaoyan, selama energi jahat ini tidak lebih tirani daripada Kaisar Dou bintang 9, jimat pemakan jiwa tidak akan menolak siapapun yang datang, melahapnya secara langsung, dan kemudian mengubahnya untuk kekuatan mereka sendiri. Awalnya aku tidak berpikir begitu, tapi kekuatan yang baru saja kamu lepaskan yang bisa melahap jiwa bisa. Kata Snake Punishment dengan serius. Benda itu menghabiskan terlalu banyak untukku. Tidak perlu. Xiaoyan menolak secara langsung. Hehe, bocah yang licik. Melihat ini, Snake Sing berkata tanpa daya. Saat berikutnya, tangan yang memegang giok ular tiba-tiba bergerak, dan kemudian kelopak mata bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sakit di hati. Ketika siksaan ular baru saja bergerak, seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengembun. Setelah penyiksaan ular ini dilakukan, pada jarak yang begitu dekat, saya khawatir situasi Xiaoyan akan sangat sulit. Lupakan saja, selama kamu membantuku memecahkan masalah roh jahat ini, aku berjanji akan membawamu ke mansion. Dan menemanimu sepanjang jalan, ular Xingwei berkata. Matanya tertuju pada Xiaoyan, menantikan jawaban Xiaoyan. Kesepakatan ini tidak sepadan, aku menolak. Xiaoyan masih berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya ada sesuatu yang bagus di bawah danau ini. Alasan mengapa Xiaoyan melakukan ini adalah karena kata-kata Long Yi. Sebelum Long Yi masih hidup, dia adalah monster naga yang sebanding dengan manusia pada tingkat pertarungan abadi. Meskipun dia tidak tahu peringkat spesifiknya, tetapi dia bisa dibandingkan dengan yang abadi, bukankah dia akan menjadi monster? Orang biasa. Selain itu,
Long Yi dan Raja Naga Emas secara alami arogan dan sombong karena klan naga mereka. Untuk banyak hal yang merupakan harta di mata Xiao Yan, di mata orang lain, mereka hanya sia-sia. Tetapi jika Long Yi membuka mulutnya dan berkata, ada hal-hal baik di sini, maka itu pasti akan menjadi hal-hal yang baik. Bocah sialan, jangan pergi terlalu jauh. Teriak ular punishment. Senior, saya mengatakan bahwa kekuatan yang melahap jiwa cukup menguras saya. Jika senior benar-benar ingin memahami hal itu, apakah Anda harus menunjukkan ketulusan? Xiao Yan berkata sedikit. Yah, sepertinya tidak ada darah sama sekali. Sambil menghela nafas, hukuman ular membuka mulutnya sedikit. Kekuatan hukuman ular saat ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di bintang 8 manusia. Jika Anda ingin berurusan dengan bocah manusia, saya khawatir Anda akan dapat menangkapnya. Jika dipecahkan, saya takut akan ada gejala sisa yang sangat serius, jadi hukuman ular saat ini terjebak dalam dilema. Ngomong-ngomong, aku bisa membantumu melenyapkan roh jahat itu, dan aku juga bisa memisahkan kekuatan kedua wanita ini. Xiao Yan berkata perlahan. Meskipun kontak dengan siksaan ular ini hanya berlangsung sebentar, Xiao Yan bisa merasakan energi jahat yang sangat besar dalam siksaan ular dengan kekuatan jiwanya yang besar. Jika meletus, gambarnya akan sangat menakutkan. Dan hukuman ular juga memiliki kebanggaan. Sejak dia melahap darah 3 roh air, dia pertama kali secara misterius disingkirkan oleh keduanya, dan kemudian dia disiksa oleh roh jahat, yang membuatnya disiksa dengan siksaan ular. Meskipun hubungan antara siksaan ular dan kedua wanita ini cukup baik, serasi, tetapi keunggulan ular air berkepala 3 hanya akan terwujud jika kebijaksanaan spiritual berkepala 2 lainnya yang menjadi miliknya lahir. Meskipun kedua wanita ini telah menyelamatkan hidup Snake Sing dan menekan kekuatan jahat di tubuh mereka, ini bukan solusi jangka panjang. Oke, aku berjanji padamu. Tapi manusia, Anda harus ingat bahwa jika Anda berbohong kepada saya, raja ini akan mati karena luka serius dan akan membiarkan Anda mati di sini, menggigit sudut mulutnya rapat-rapat, lalu berkata. Sebagai imbalannya, aku akan membawamu ke dasar danau. Ada harta yang sangat besar di dasar danau ini. Alasan mengapa danau ini begitu misterius adalah karena harta itu, dan aku tidak bisa memata-matai tentang rahasia. 8,1 8 Tapi kamu harus mengatakannya terlebih dahulu. Aku bertanggung jawab untuk memimpin jalan sebelumnya. Apakah hal terakhir adalah berhasil, dan aku tidak ada hubungannya dengan setengah sen. Ular hukuman berkata dengan sedikit rasa sakit. Ini adalah konsesi terbesar yang saya buat. Saat berikutnya, hukuman ular juga takut Xiao Yan akan membuka mulutnya ke arah singa, dan melanjutkan. Hei, mengapa junior ini membuka mulut singa? Xiao Yan tersenyum aneh. Sekarang setelah tujuannya tercapai, Xiao Yan juga tersenyum puas. Kakak, hati-hati, aura jahat ini sangat kejam. Roh ular di samping tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera berbicara. Jangan khawatir, kamu telah menanggungnya selama bertahun-tahun, bagaimana kamu bisa takut? Ular Sing tertawa, dan kemudian menyerahkan wanita di tangannya kepada roh ular. Saat berikutnya, roh ular itu memeluk wanita itu di lengannya, tetapi matanya sedikit basah. Selama ratusan tahun, berkali-kali, kakak laki-laki tertua saya, Fu, akan disiksa oleh roh jahat terkutuk itu. Sekarang, ketika saya bertemu seseorang yang dapat memecahkan roh jahat, hati roh ular tidak bisa tidak hangat. Kamu harus mengatur nafasmu dulu. Melihat ini, Snake Sing berkata kepada Xiao Yan yang ada di sampingnya. Sebagai pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 8, ia sangat mengetahui kengerian hal jahat ini, jadi bahkan Xiao Yan, yang memiliki kekuatan untuk melahap, harus sangat berhati-hati. Mendengar ini, Xiao Yan tidak menolak, dan duduk bersila. Segera, satu demi satu pil muncul dari tangannya, dan dia langsung ditelan. Pil obat itu pada pandangan pertama tidak berkualitas biasa, dan napas Xiao Yan dengan cepat kembali ke puncaknya. Apakah ini masih manusia? Melihat ini, pupil Snake Sing tiba-tiba melebar, menatap Xiao Yan seolah sedang melihat monster. Bahkan jika Anda kaya dan berkemauan keras, Anda tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini, bukan? Sepintas, pil obat ini berasal dari pena tuannya, bagaimana mungkin manusia ini makan tanpa uang? Tidak heran masyarakat hukuman ular sangat terkejut. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah seorang alkemis di puncak peringkat kaisar peringkat pertama,
dan tidak ada profesi yang lebih makmur daripada apoteker dalam hal kekayaan. Setelah jejak terakhir Douqi melekat pada Xiao Yan dan menghilang, aura Xiao Yan juga pulih ke puncaknya. Mari kita mulai. Napas Xiao Yan kembali ke puncaknya, dan dia berbicara sedikit. Ling Ling, kalian berdua mundur. Untuk sementara aku akan menyegel pavilion ini dengan kekuatan khusus, kata Snake Punishment dengan berat. Untuk hari ini, hukuman ular telah dirindukan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kekuatan jahat ini ditekan oleh beberapa kekuatan khusus dari roh ular, itu akan selalu pecah sesekali. Pada saat itu, roh ular juga tidak berdaya, jadi siksaan ular itu menyakitkan. Jika Anda benar-benar dapat membebaskan kekuatan jahat ini, bahkan jika itu membiarkan siksaan ular menyerahkan inti sihir yang paling penting. Roh ular itu mengangguk sedikit, dan kemudian datang ke permukaan air danau dengan seorang wanita seusia dia di tangannya. Tetapi ada cahaya aneh yang bersinar di mata roh ular itu, jelas berpikir tentang apa yang ular katakan barusan. Jika keduanya benar-benar bertemu dari bawah hiruk pikuk, lalu bagaimana pengalaman hidup mereka? 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8, Mengapa saya ditinggalkan ketika saya masih bayi? Mengapa saudara perempuan saya, Seiyu, dalam keadaan koma sepanjang waktu? Berbagai misteri mengganggu roh ular. Nak, jika kali ini berhasil, saya tidak hanya akan membawa Anda ke kedalaman rumah ini untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan, tetapi saya juga akan memberitahu Anda beberapa rahasia lain, dan Anda juga akan membuat raja ini berhutang uang. Sebuah bantuan. Petik 2. Bantuan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 8, ini adalah. Ular Sing berkata kepada Xiao Yan dengan suara rendah ketika kedua roh ular itu mundur. Rahasia lain. Xiao Yan berkata dengan penuh minat, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, dia segera mulai mengusir. Kekuatan jahat dalam dirimu terlalu menakutkan, aku hanya bisa melakukan yang terbaik, aku tidak bisa menjamin sisanya. Xiao Yan mengabaikan kata-kata siksaan ular. Senang. Setelah Snake Sing selesai berbicara, dia melirik Xiao Yan dengan puas, dan kemudian sinar cahaya 3 warna muncul di sekujur tubuhnya. Apakah ini kekuatan ular roh air berkepala 3? Xiao Yan menatap cahaya 3 warna yang aneh di tubuh ular itu, dan afinitas muncul seketika. Kotak bermata 3, teriak marah, dan kemudian tiba-tiba meletus dari hukuman ular, dan kemudian pavilion, yang lebarnya sekitar 5 meter dan tinggi 10 meter, langsung ditutupi oleh ledakan cahaya 3 warna. Saat berikutnya, semua ruang pavilion dipenjara, dan di sekitar pavilion, ada lingkaran batasan yang sangat menakutkan. Memblokir masuk dan keluar dari semuanya. Sungguh metode penyegelan yang tirani. Hanya tingkat segel Douqi, saya khawatir Kaisar Dou bintang 8 rata-rata tidak bisa memakannya dan pergi. Siksaan ular ini benar-benar beberapa kali. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sedikit. Bersiaplah, aku akan memaksanya keluar. Saat berikutnya, suara cemas hukuman ular keluar perlahan. Kamu hanya perlu memaksanya keluar dari tubuhmu, dan kemudian melindungi pikiranmu. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan juga tahu pentingnya masalah ini, jadi dia tidak berani ragu lagi, dan kemudian berbicara perlahan. Oke, mendengar kata-kata itu, hukuman ular berkata dengan suara gelap. Untuk kali ini, hukuman ular hanya bisa bertaruh. Jika tidak, kekuatan jahat ini akan meletus lagi, dan saya takut hukuman ular akan langsung ditelan. Begitu kata-kata kalimat ular itu jatuh, itu langsung merangsang energi pendendam yang sangat besar di dalam tubuh, dan kemudian terus-menerus memaksa jejak energi hitam di dalam tubuh. Ketika sinar 3 warna cahaya muncul dari seluruh tubuh siksaan ular, Xiao Yan, melalui kekuatan jiwa yang besar, terkejut melihat bahwa energi hitam tampaknya melekat pada sumsum tulangnya, menghuni anggota badan dan tulang, siksaan ular. Berapa lama untuk menimbulkan korosi, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh, dan segera tahu bahwa masalah ini tidak sederhana, jadi dia tidak berani menganggapnya enteng dan mengamati dengan cermat. Dengan penganiayaan terus-menerus dari siksaan ular, ki hitam di tubuh yang melekat pada sumsum tulang perlahan-lahan diusir. Terdengar suara dari kalimat ular, seiring teriakan itu berlanjut, kegelapan yang bertebaran perlahan mengembun. Ini sangat jahat. Xiao Yan baru saja memperhatikan bahwa kelompok energi hitam ini seukuran telapak tangan, dan tiba-tiba perasaan dingin datang dari lubuk hatinya. Orang tua,
Itu bukan ide untuk mati. Sebuah suara yang sangat menakutkan muncul dari udara hitam. Kamu iblis. Kamu, sialan. Hukuman ular masih menjerit kesakitan, tetapi dengan pendekatannya yang tegas, itu adalah cara untuk melukai 1000 musuh dan membunuh 800. Hanya dengan cara ini bisa kekuatan jahat di dalam tubuh benar-benar ditembakkan. Karena kamu ingin mati, maka ini akan memenuhimu. Sebuah suara bohemian tiba-tiba muncul dari udara hitamnya. Segera setelah suara itu jatuh, udara hitam berputar dengan cepat, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, itu mengembun menjadi sosok. Daripada sosok manusia, lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah iblis. Saya melihat sosok itu dikelilingi oleh energi hitam, dan mata merahnya seperti monster yang haus darah, terlihat sangat jahat. Apakah ini semua kekuatan jahat di tubuhmu? Xiao Yan melihat bahwa situasi penyiksaan ular sedikit lebih baik, jadi dia berkata. Faktanya, Xiao Yan sedikit mengagumi siksaan ular ini. Hanya dengan metode melukai 1000 musuh dan membunuh 800 ini, saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Ular hukuman berkata dengan suara rendah. Jelas, cara dia melakukannya sekarang cukup sejalan dengan dia. Kekuatan orang ini agak menakutkan, gumam Xiao Yan dengan suara rendah. Susu, manusia, menyingkir, ini masalah antara aku dan dia. Jika kamu ingin campur tangan, kamu akan mengalami badai neraka. Sosok yang diubah oleh kekuatan jahat berbicara perlahan. Jelas, dia juga menemukan beberapa keanehan tentang Xiao Yan. Meskipun kekuatannya hanya pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, itu benar-benar membuatnya merasa ketakutan. Itu sebabnya kekuatan jahat ini sangat berhati-hati. Aku dipercaya oleh seseorang untuk datang dan mengambil sesuatu darimu. Xiao Yan tersenyum perlahan, tidak merasa takut karena kengerian kekuatan jahat di depannya. Pemakan jiwa yang sangat rakus. Ini adalah bukti terbesar Xiao Yan. Apa? Kekuatan jahat berkata sedikit. Ambil hidupmu. Kata-kata bercanda itu seperti guntur, dan tiba-tiba meledak di jantung sosok kekuatan jahat. Sombong. Sosok jahat merah itu berkata dengan marah. Lihat gerakannya. Sosok Xiao Yan memberontak, dan dia tidak berbicara omong kosong dengan kekuatan jahat ini. Telapak tangan Xiao Yan mengumpulkan sejumlah besar kekuatan api, dan kemudian menamparkan kekuatan jahat yang begitu dekat. Bang bang bang. Serangkaian suara datang dari kekuatan jahat, telapak tangan Xiao Yan dengan benar mengenai tubuh kekuatan jahat, tetapi yang aneh adalah api di tangannya padam secara aneh, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang normal. Sepertinya yang dia pukul bukanlah tubuhnya, tapi genangan cairan. Susu, apimu itu sepertinya agak aneh. Tapi iblis darah ini akan melahap kalian berdua hari ini. Hukuman ular, kamu pikir kamu telah menemukan kekuatan tahap awal Kaisar Dou Bintang 5. Manusia bisa melakukan apapun yang mereka mau. Kalau begitu kamu salah besar. Susu, suara menakutkan dan seram tiba-tiba keluar dari mulut Gorevin. Meskipun ditemukan bahwa api yang diserang oleh Xiao Yan berbeda dari api biasa, para Gorevin tidak terlalu peduli. Lagi pula, di antara semua api, satu-satunya yang memiliki ancaman mematikan bagi ras jahat di luar wilayah mereka adalah api suci. Pensiun. Xiao Yan menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan, dan segera tiba. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan langsung terpisah dari tubuh Gorevin, 2 meter dari Gorevin, diam-diam mengawasi setiap gerakannya. Adapun siksaan ular, ketika Gorevin dipaksa keluar dari tubuh, dikelilingi oleh kekuatan yang menakutkan, karena siksaan ular jelas tahu kengerian Gorevin. Di dalam tubuh, saya takut tidak berdaya untuk kembali ke langit. Jenderal Setan Darah. Saat berikutnya, Long Yi di penguasa kuno api abadi di belakang Xiao Yan terdengar seperti panah di hati Xiao Yan. Penatua panjang, kata Xiao Yan dengan bingung. Tampaknya sudah pasti sekarang bahwa pegunungan gurun ini pasti telah diserang oleh ras jahat asing. Jika tidak akan ada begitu banyak kekuatan jahat. Suara Long Yi menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ras jahat ekstrateritorial. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Ras jahat ekstrateritorial ini ada di dunia yang tidak diketahui siapapun. Semua orang mengalahkan mereka. Setiap tempat di mana suku-suku jahat menyerbu adalah tempat dengan kekuatan yang sangat istimewa atau keajaiban dunia. Aku tidak tahu tempat duduk siapa di sini, tapi tempat itu telah diserbu dengan sangat serius. Long Yi berkata perlahan, ada berat langka dalam suara. Jelas,
Dengan kekuatan Long Yi, dia masih sedikit takut dengan ras jahat di luar wilayah. Jadi, mungkin ada sesuatu yang aneh di sini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hatinya sedikit tenggelam dan kemudian berkata. Sejak dia datang ke gurun kematian, Xiao Yan samar-samar merasakan sedikit kegelisahan dalam api aneh di tubuhnya. Ketika dia datang ke pegunungan gurun ini, kegelisahannya bahkan lebih menakutkan. Meskipun aku tidak tahu rahasia apa yang ada di sini, tetapi semua tempat yang dikikis oleh suku-suku jahat dari luar wilayah semuanya adalah makhluk hidup. Long Yi tidak bisa menahan diri untuk berbicara, bahkan jika itu digunakan sebagai kebanggaan suku naga, itu tidak akan diterima oleh suku jahat di luar wilayah. Jangan merendahkan kepalamu, lagi pula, ras jahat ekstrateritorial ini adalah musuh dari seluruh dunia 1000 besar. Long Lao, mari kita selesaikan masalah ini di depan kita dulu. Seperti yang baru saja dikatakan, itu pasti seorang jenderal iblis darah. Menurut dugaan saya khawatir kekuatannya tidak akan lebih rendah dari manusia kita, Kaisar Pertempuran Bintang 7. Selain kekuatan yang sangat jahat di tubuhnya, saya khawatir pembangkit tenaga listrik Doudi Bintang 8 memiliki kekuatan untuk bertarung. Xiao Yan berkata sedikit, selalu dengan waspada berkata. Jenderal Iblis Berdarah. Ini juga beberapa cabang dari klan jahat ekstrateritorial. Petik 2. Kekuatan Jenderal Gorevin di depannya ini seharusnya berada di level dasar di antara ras jahat asing. Long Yi berkata. Tingkat bumi. Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Klan jahat ekstrateritorial juga memiliki pembagian kekuatan, yang pada dasarnya dapat diringkas sebagai surga, bumi, rasa hormat, kaisar, dan raja, total 5 tingkat. Dapat diringkas sebagai 5 tingkat, surga, bumi, hormat, kaisar, raja. Petik 2. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Lagi pula, informasi tentang alien terlalu sedikit. Semua pembangkit tenaga yang terkait dengan alien terikat oleh alien, tapi aku selalu merasa bahwa kekuatan alien tidak hanya 5 tingkat ini di permukaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan alien tingkat prefektur saja memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dou Emperor Bintang 8 manusia? Jika ini masalahnya, aku khawatir klan alien akan lebih awal ini akan menguasai dunia. Long Yi sepertinya melihat tebakan Xiao Yan dan berkata sedikit. Susu, manusia, ambil nyawamu. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, Gorevin tiba-tiba dipenuhi dengan energi hitam yang aneh, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba maju selangkah dan membuka mulutnya. Sial, ras jahat ekstrateritorial ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba minum, dan segera memahami tirani Gorevin ini. Tepat ketika Xiao Yan memiliki pemikiran aneh di dalam hatinya, Long Yi berbicara secara langsung. Jelas, Long Yi juga takut dengan apa yang akan terjadi pada Xiao Yan, jadi dia berkata. Jika Xiao Yan ini melakukan beberapa hal yang mendebarkan, dia akan menunggu sampai Raja Naga Emas di masa depan. Ketika dia keluar, hal pertama yang tidak bisa dia hindari adalah Long Yi. Oh, baiklah, Xiao Yan berkata tanpa daya ketika Long Yi melihat melalui pikirannya. Aku tahu niatmu, tapi ini adalah ras jahat dari luar alam, tidak bisa membuat lelucon. Jadi, Long Yi membuka mulutnya, baru saja ide Xiao Yan adalah mengandalkan dengan kekuatannya sendiri untuk mencoba-cobalah kekuatan Jenderal Gorevin ini. Bagaimanapun juga, Xiao Yan hampir tidak pernah bertemu dengan klan jahat asing. Ras jahat ekstrateritorial pada dasarnya sangat jahat. Mereka akan terus melahap pikiran dan jiwa orang untuk berasimilasi dengan rekan senegaranya, jadi tidak mungkin ada kesalahan, jika tidak maka akan hancur, kata Long Yi dengan sungguh-sungguh. Jelas ini bukan untuk Xiao Yan alasan untuk bertarung sendirian. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun, tidak peduli bagaimana alien melompat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan jimat pemakan jiwa di tanganmu. Bagaimanapun, benda ini jauh lebih tirani daripada alien, kata Long Yi. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8M. Jimat pemakan jiwa ini juga aneh. Ketika saya pertama kali mendapatkannya di hutan neraka, saya menyukainya dan mengabaikannya. Sekarang saya menemukannya. Ras jahat ekstrateritorial ini tiba-tiba sangat tertarik pada kekuatan jahat ini. Xiao Yan berkata tanpa alasan. Mungkin ini adalah takdir dari hal yang aneh, dan sepertinya aku merasa jimat pemakan jiwa ini mungkin terluka, kata Long Yi.
Lupakan saja, aku tidak bisa sepenuhnya menggunakan jimat pemakan jiwa ini sekarang. Lebih baik aku berurusan dengan Gorevin di depanku, dan Gorevin di depannya akan menemui jalan buntu. Manusia, kamu tidak bisa gagal. Ular di sampingnya menggertakkan giginya sedikit, lalu perlahan menatap Xiao Yan, pertempuran akan segera dimulai. Manusia, tidak peduli apa, hari ini juga merupakan situasi fana. Jika kamu rela mengorbankan tubuhmu, ini mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kamu memasuki klan iblis darahku, kamu akan menjadi abadi dan abadi. Bagaimana kabarmu? Itu akan terjadi. Melihat Xiao Yan tetap tidak bergerak, Gorevin tidak berpikir bahwa manusia ini terlalu takut untuk bergerak, tetapi dia sedikit waspada terhadap manusia ini, jadi dia berkata sedikit. Oh, Gorevins, sepertinya tidak terlalu tertarik. Xiao Yan berkata dengan tenang. Susu, tidak tahu apa yang baik atau buruk, jika tidak. Suara Gorevin tiba-tiba menjadi lebih keras ketika dia melihat bahwa paksaan dan bujukan tidak berhasil. Ayo lakukan, kebetulan aku juga ingin melihat ras jahat asing yang legendaris hari ini. Xiao Yan diselimuti api, seperti kekasih di dalam api. Kalau begitu kamu bisa mati. Gorevin tiba-tiba minum. Alasan mengapa Gorevin tidak segera melancarkan serangannya adalah karena serangan Xiao Yan barusan mengandung api, meskipun api itu tidak menyebabkan banyak kerusakan yang berarti padanya. Tapi nyala api itu membangkitkan rasa takut di tubuhnya. Gorevin akan mengingat dengan jelas bahwa ada api yang sangat menakutkan di pegunungan gurun ini. Jika api itu disentuh oleh dirinya sendiri, saya khawatir api itu akan menghilang dalam sekejap. Itu sebabnya dia sopan kepada Xiao Yan. Ayo lakukan. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat telapak tangannya sedikit, dan api aneh 23 warna tiba-tiba meledak. Sabu-sabu. Dengan sebuah suara, sinar api itu menembak langsung ke arah Gorevin. Kiat untuk mengukir serangga. Gorevin berkata dengan jijik, dan kemudian energi hitam di sekitar tubuhnya menggeliat aneh, seperti genangan darah yang sangat merah, yang sangat aneh. Susu. Energi hitam yang menakutkan langsung melahap sinar api Xiao Yan, dan kemudian volumenya berkembang dengan cepat, dan hanya berjarak 1 meter dari Xiao Yan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenderal iblis darah. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Meskipun dia mengetahui dari tuannya Jin Longwang dan Long Yi bahwa kekuatan klan jahat ekstrateritorial ini luar biasa, tetapi sekarang setelah wawasan yang sebenarnya, saya tahu itu, klan jahat ekstrateritorial ini benar-benar sangat sulit. Nak, biarkan kamu merasakan rasa sakit dari penempaan tubuh jahat ini, gemerisik. Suara suram itu datang dari mulut Gorevin, seperti dewa kematian, dan itu sangat keras di benak Xiao Yan. Oh, itu benar-benar celah kekuatan yang mutlak. Xiao Yan menghela nafas perlahan. Meskipun apinya sendiri yang mengandung 23 jenis api yang berbeda memiliki sedikit penindasan pada klan jahat ekstrateritorial ini, itu nyata dan efektif, tetapi karena kekuatan Xiao Yan terlalu berbeda dari Jenderal Iblis Darah, itu tidak tercermin keluar. Pergi ke neraka. Gorevin berteriak keras, dan kemudian kecepatan gas hitam aneh itu meroket, menembak ke arah Xiao Yan yang berjarak 1 meter. Jika diserang oleh kekuatan jahat yang mengerikan, saya khawatir itu akan menjadi hukuman ular, dan itu sudah cukup untuk melepaskannya tanpa tindakan pencegahan. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Nak, kamu tidak bisa jatuh seperti ini. Melihat ini, hukuman ular tidak bisa berbuat apa-apa, dan sekarang dia hanya bisa mempertahankan segel ini penghalang dan mengisolasi mundurnya Gorevin. Bukankah terlalu dini untuk bahagia? Xiao Yan selesai berbicara, tetapi sudut mulutnya tertawa aneh. Saat berikutnya, yang dan hanya api di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh aliran iblis darah aura aneh dari kekuatan jahat yang sama. Nafas itu, seperti iblis jurang, itu menakutkan. Sialan, Gorevin tiba-tiba minum, dan kemudian kekuatan jahat besar itu langsung masuk ke tubuh Xiao Yan. Hanya saja kekuatan jahat ini tidak menyebabkan kerusakan apapun, setelah menenggelamkan tubuh Xiao Yan, perlahan-lahan bergerak menuju telapak tangannya. Bagaimana mungkin? Gorevin kaget. Kekuatan jahat di tubuhnya, tetapi orang yang memberikannya kepadanya, berurusan dengan Kaisar Dou Bintang 7 dan Bintang 8 ini, jadi bagaimana bisa begitu mudah diserap oleh manusia dengan kekuatan Dou Bintang 5 ini, Kaisar? Anda harus tahu bahwa ini adalah kekuatan jahat,
dan orang biasa akan sangat merepotkan di masa depan, belum lagi Xiao Yan telah menyerap begitu banyak. Ini sangat mengerikan. Setidaknya dalam ingatan Gorevin, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, Gorevin menghentikan gerakannya dan menatap Xiao Yan di depannya. Entah kenapa, tapi rasa takut muncul dari hati Gorevin, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang pria kuat yang bisa langsung membunuhnya. Ilusi, pasti ilusi. Gorevin berpura-pura tenang, tapi hatinya sudah kacau balau. Apa yang kamu ambil dari Great Thousand Words akan dikembalikan cepat atau lambat. Setelah Xiao Yan menyerap kekuatan jahat milik Jenderal Iblis Gore, murid Xiao Yan tiba-tiba berubah, hitam, dan kemudian suara berat yang bukan Xiao Yan keluar dari mulut Xiao Yan. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu sudah jatuh? Tuan pemakan jiwa. Pada saat berikutnya, Gorevin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru tiba-tiba. Mati. Sebuah suara membosankan terpancar dari Xiao Yan. Segera di telapak tangan Xiao Yan, sebuah rune misterius yang terdiri dari rune misterius yang tak terhitung jumlahnya dan dikelilingi oleh energi hitam misterius perlahan berputar. Dengan rotasi jimat pemakan jiwa, kekuatan hisap besar tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan. Belum mati, Xiao Yan tiba-tiba pulih, dan kemudian dia tidak peduli apa yang terjadi barusan, tetapi samar-samar ingat bahwa dia sepertinya tersesat sejenak, dan tiba-tiba meminumnya. Tuan pemakan jiwa, kamu pasti akan mati. Tuan darah familiar akan membalaskan dendamku. Sebuah suara bergema di paviliun dengan kemarahan yang tidak mau. Sabu-sabu. Hanya dalam waktu singkat, seluruh tubuh Jenderal Gorevin, bahkan sampah yang ditelan jimat pemakan jiwa di telapak tangan Xiao Yan tidak tersisa. Mati. Hukuman ular di samping tercengang, dan segera berkata sedikit. Hukuman ular sebanding dengan Dou Emperor bintang 8 manusia, jadi dia tidak jelas tentang tirani Gorevin ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa menemui jalan buntu dengannya begitu lama? Tanpa diduga, Gorevin ini, yang dulu ada di depannya seperti jurang yang tidak dapat diatasi, sangat rentan di tangan Xiao Yan. Xiao Yan menjawab dengan tenang, dan kemudian merasakan jimat pemakan jiwa di tangannya. Namun, itu adalah penemuan aneh bahwa sejak Soul Eater melahap Gorevin, kekuatan jahat menjadi lebih kuat, dan rune yang tidak jelas dan misterius di Soul Eater juga perlahan memulihkan beberapa energi, dan kemudian meredup. Xiao Yan menjadi tenang di telapak tangan-tangannya. Apa yang terjadi barusan? Xiao Yan bertanya pada Long Yi setelah menyelesaikan semua ini. Tidak ada yang terjadi barusan. Long Yi berkata dengan jelas ketika dia mendengar kata-kata itu. Ada beberapa hal yang kamu belum tahu kebutuhannya. Aku hanya tidak menyangka bahwa jimat pemakan jiwa ini sebenarnya adalah milik Tuan pemakan jiwa. Long Yi berbicara perlahan. Adik laki-laki, terima kasih. Ketika Gorevin menghilang, belenggu yang mengikat hukuman ular juga terbelah seketika, dan kekuatan hukuman ular juga meroket. Hanya dalam beberapa napas, itu samar-samar tercapai. Sudah mencapai level sebanding dengan kesempurnaan Dou di bintang 8 manusia. Jangan bergerak. Tepat ketika ular hendak bangun, Xiao Yan tiba-tiba berkata. Snake Sing mendengar kata-kata itu, meskipun ragu-ragu, dia segera mengerutkan kening dan mengikuti instruksi Xiao Yan. Jelas bahwa Xiao Yan baru saja membunuh Gorevin dengan begitu mudah, dan membuat hukuman ular menghormatinya. Anda harus tahu bahwa Jenderal Gorevin ini sangat menakutkan, bahkan kekuatan siksaan ular sangat menyakitkan untuk dihadapi. Meskipun kekuatan manusia ini hanya pada tahap awal Dou di bintang 5, hukuman ular tidak akan meremehkannya sedikit pun. Tidak peduli siapa itu atau statusnya, selama Anda memiliki kekuatan, Anda bisa meyakinkan. Ini adalah aturan default dunia Dakian. Hei, tidak apa-apa. Aku hanya ingin membersihkan sisa kekuatan jahat di tubuhmu. Xiao Yan berjalan beberapa langkah dan berkata di depan hukuman ular. Ayo, ular Sing mendengar kata-kata itu, dan jantungnya yang waspada turun sedikit. Jelas Xiao Yan ini telah ditempatkan pada daftar bahaya dengan siksaan ular. Hanya kekuatan melahap jiwa yang sulit dipahami, bahkan hukuman ular harus berhati-hati. Lindungi meridianmu? Aku ingin menggunakan api untuk memasuki tubuhmu. Jika tidak, kekuatan jahat ini telah melekat pada tubuh dan anggota tubuhmu, dan tidak mudah untuk menghilangkannya. Xiao Yan berbicara perlahan, seperti untuk Xiao Yan, bahkan tidak perlu memikirkan Jenderal Iblis Darah yang ditelan oleh jimat jiwa. Itu pasti akan diubah menjadi kekuatannya sendiri oleh jimat yang melahap jiwa.
Apa gunanya? Tapi tidak ada salahnya memikirkannya. Oke, Ular Sing mendengar kata-kata itu, dan langsung tertawa, tetapi itu cukup kooperatif dengan Xiaoyan. Sisi. Saat berikutnya, di ujung jari Xiaoyan, nyala api baru yang sedikit bergabung dengan 23 jenis api yang berbeda lahir dalam sekejap. Ketika baru saja muncul, itu membuat ruang ini sedikit bergetar. Api ini sepertinya sama dengan sesuatu dimension, tapi terlalu lemah. Roh ular, yang tertutup rapat, tiba-tiba berkata, "Masuk ke dalam, lindungi Meridian, atau semua upaya sebelumnya akan hangus." Xiaoyan segera memobilisasi kekuatan jiwa yang besar, mengendalikan api secara halus, dan berjalan pergi ke tubuh hukuman ular. Tujuan memasuki tubuh siksaan ular kali ini adalah untuk menggunakan suhu tinggi dan beberapa karakteristik api aneh untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan jahat yang tersisa di tubuh siksaan ular. Adik laki-laki, kamu, meskipun aku meningkatkan kekuatanku, aku bisa bertahan. Ular Sing mengertakkan giginya. Jelas, meskipun kekuatan api Xiaoyan membuatnya cukup menyakitkan saat ini, Ular Sing bisa merasakannya. Di masa lalu, kekuatan jahat yang seperti racun mematikan yang menempel pada anggota tubuh dan tulangnya, setelah Gorevin mengerahkan hampir semuanya, masih ada sisa samar yang tersisa, dan sekarang Xiaoyan menggunakan api aneh untuk memasuki tubuh dari siksaan ular, jejak kekuatan jahat ini juga perlahan menghilang. Tes, nak. Long Yi jelas tidak tahu mengapa Xiaoyan begitu baik pada awalnya, tapi sekarang dia tiba-tiba menemukan niat Xiaoyan. Hehe, Xiaoyan tersenyum perlahan, jelas Xiaoyan tidak ingin sepenuhnya menghilangkan kekuatan jahat dari siksaan ular ini, tetapi karena kekuatan siksaan ular itu terlalu menakutkan, setelah melenyapkan Jenderal Iblis Darah, siksaan ular itu digunakan untuk menekan Iblis Darah. Mengembalikan kekuatan kehendak, kekuatan telah melonjak ke tingkat penyempurnaan Dou di bintang 8, jadi Xiaoyan harus menjaganya, bagaimanapun juga, pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, Xiaoyan adalah sedikit sulit. Meskipun ini tidak baik, hanya bisa seperti ini. Xiaoyan berkata perlahan. Xiaoyan secara alami bukan orang suci, alasan mengapa dia ingin menghilangkan semua kekuatan jahat dari siksaan ular adalah karena keserakahan jimat yang melahap jiwa, tetapi ini yang kedua, dan yang paling penting adalah siksaan ular, terlalu menakutkan. Jika siksaan ular ini berakhir menjadi serigala bermata putih, saya khawatir akhir Xiaoyan akan sangat menyedihkan, jadi Xiaoyan tetap memegang tangannya. Api yang menakutkan ada di tubuhmu. Jika tidak ada kelainan, maka itu yang terbaik. Kalau tidak, nyala api ini, bahkan jika kamu berada di tingkat kesempurnaan Kaisar Dou bintang 8, sudah cukup untuk melukaimu. Xiaoyan perlahan menatap sekelompok api jauh di dalam tubuh hukuman ular, diam-diam berkata, dan kemudian perlahan mendesak api untuk terus menghilangkan kekuatan jahat di dalam tubuh. Tunggu. Setelah melakukan metode itu, Xiaoyan kembali ke bisnisnya, terus-menerus menjalankan kekuatan api di sekujur tubuhnya, terus bergerak menuju tubuh si penyiksa ular. Karena semakin banyak api mengalir ke tubuh Ular Sing, ada semburan air hitam aneh di pakaian Ular Sing. Adapun Xiaoyan, di bawah pemborosan yang mengerikan, dendam di tubuhnya dengan cepat mengering. Sial, kekuatan jahat ini hanya jejak, tapi masih sangat kuat. Xiaoyan menyeka keringatnya dan kemudian berbicara. Jelas, jika Anda tidak menggunakan kekuatan jimat pemakan jiwa, masih agak sulit untuk mengusir kekuatan jahat ini dengan kekuatan api aneh ini. Kekuatan masa lalu, gas pertempuran Xiaoyan terus mengering, kemudian pemulihan obat yang terus-menerus menelan, adapun hukuman ular, dihabiskan dibunuh, tetapi dengan jeritan ular hukuman, semakin banyak air hitam keluar dari tubuhnya, dan hukuman ular juga samar-samar merasa bahwa tubuhnya tampaknya pulih ke puncaknya. Oke, setelah waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan perlahan menghentikan nyala api di tangannya, dan kemudian berkata kepada Ular Sing. Suara itu jatuh begitu saja, tanpa ragu-ragu, napasnya membubung. Apa yang kamu lakukan? Ular Sing mendengar kata-kata itu, dan langsung terkejut. Dia tidak senang sama sekali karena semua kekuatan jahat ditembakkan dari tubuhnya, tetapi rasa dingin mengalir ke dalam hatinya. 8,1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8M. Apakah kamu tidak ingin memisahkan kedua wanita itu? Sekarang adalah waktu terbaik, Xiaoyan berkata dengan dingin. Pemisahan. Snake Sing mendengar kata-kata itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, jelas terkejut dengan adegan tiba-tiba Xiaoyan. Ular air berkepala 3 memiliki kekuatan yang sangat menakutkan,
dan dikatakan bahwa ia memiliki kemungkinan untuk dipromosikan menjadi Douxian, jadi hukuman ular ini pasti tidak akan membiarkan kedua roh ular itu terus hidup di tubuh mereka untuk hal ilusi itu. Meskipun kedua orang ini memang menyelamatkan hidup mereka sendiri, tetapi sekarang setelah kekuatan jahat di tubuh mereka sendiri telah menghilang, kedua orang ini bertengger di tubuh mereka sendiri, hanya membatasi potensinya. Karena kekuatan jahat pada awalnya, bahkan setelah hukuman ular berevolusi menjadi ular air berkepala 3, kebijaksanaan spiritual dari dua dahi lainnya tidak dikembangkan, dan kebijaksanaan spiritual dari dua dahi lainnya ditempati oleh dua roh ular. Namun, saya tidak bisa menyalahkan siksaan ular pada awalnya. Lagi pula, jika dua roh ular tidak melekat pada dua dahinya yang lain untuk membantunya menahan erosi Jenderal Iblis Darah Jahat, saya khawatir ular saat ini penyiksaan pasti sudah berkurang. Menjadi anggota ras jahat asing. Apakah itu benar-benar mungkin? Ular Sing mendengar kata-kata itu, dan segera menjadi sangat gembira. Dia sudah terlalu lama menantikan hari ini. Belum lagi manusia ini membantunya melarikan diri dari erosi Gorevin, dan bahkan ingin membantunya menyelesaikan masalah ular air berkepala 3, siksaan ular sangat berterima kasih kepada Xiao Yan. Lagi pula itu sederhana, kebetulan aku juga punya sesuatu untuk diminta. Xiao Yan menoleh dan berbicara sedikit kepada hukuman ular, dan kemudian tatapannya terungkap. Melalui penghalang ini, dia samar-samar menemukan bahwa ular itu roh di atas air tampak perhatikan baik-baik di bawah air. Hahaha. Adik laki-laki, jangan katakan apa-apa, bahkan jika kamu membiarkanku pergi ke lautan api, raja ini tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun. Hukuman ular berkata sedikit panas, dan suara ke arah Xiao Yan berubah. Sangat lembut. Mungkinkah Xiao Yan ini seorang utusan yang dikirim oleh Tuhan? Belum lagi membantuku membunuh Jenderal Iblis Darah di antara ras alien. Jenderal Gorevin itu, bahkan jika hukuman ular dan roh ular bergabung, tidak bisa mengatasinya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan sangat rentan di tangan Xiao Yan? Dari awal hingga akhir, Snake Punishment tidak tahu bagaimana Gorevin ini akan jatuh. Jika bukan karena Gorevin yang menekan kekuatan di tubuhnya, sekarang kekuatannya telah kembali, kekuatannya telah pulih banyak, dan hukuman ular tidak dapat percaya bahwa seorang anak di tahap awal Kaisar Do Bintang 5 benar-benar akan menyerang Gorevin yang menakutkan ini. Selanjutnya, membantunya memisahkan dua wanita dengan latar belakang misterius, ini hanya. Meskipun hukuman ular sudah cukup tua, dia sangat bersemangat saat ini. Tenang, Xiao Yan memutar matanya tanpa daya dan segera berkata, untuk apa kau membutuhkan bantuanku, adikku? Kata ular. Lupakan saja, mari kita bantu kamu memisahkan roh ular dan yang lainnya terlebih dahulu, kata Xiao Yan setelah berpikir sejenak. Adapun permintaannya sendiri, dia harus melihat bagaimana pikiran siksaan ular membuat keputusan. Oke, ular Sing mendengar kata-kata itu, berharap Xiao Yan akan memisahkan dirinya sekarang. Setelah dua roh ular dipisahkan, maka di antara dua dahi ular roh air berkepala 3 lainnya, siksaan ular dapat menumbuhkan kebijaksanaan spiritual. Ular air berkepala 3 dengan 3 kecerdasan dan ular air berkepala 3 dengan 1 kecerdasan tidaklah sama. Perasaan seperti itu, seolah-olah memiliki api suci dan manusia yang tidak memiliki api suci, jelas tidak berada pada level yang sama. Meskipun dua roh ular tidak kecil untuk siksaan ular, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kebijaksanaan spiritualnya sendiri? Ayo mulai, kata ular punishment dengan tidak sabar. Ular Sing mendengar kata-kata itu perlahan. Apa yang harus saya lakukan? Kata ular, tunjukkan tubuh ular roh air berkepala 3 Anda, dan saya akan membantu Anda dengan sisanya. Xiao Yan selesai berbicara, hatinya sedikit tenggelam. Meskipun pemisahan ini tampak sederhana, Xiao Yan hanya mendengar tuannya Jin Longqing mengatakannya sebelumnya, dan tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit waspada untuk melakukannya untuk pertama kalinya. Tetapi patut dirayakan bahwa perpisahan itu tidak akan terlalu sulit. Detik berikutnya, penampakan manusia yang disiksa ular berubah seketika, dan langsung berubah menjadi tubuh ular. Tubuh ular itu tingginya sekitar 2 meter, dan sisik 3 warna yang aneh di seluruh tubuhnya tampaknya berkedip dengan kekuatan yang sangat aneh, dan kemudian ekor ular itu perlahan menginjak tanah, dan kepala ular itu jauh lebih tinggi daripada Xiao Yan. Kepala ular ganas di tengah-tengah 3 ular roh air berkata sedikit, adik kecil, apakah ini baik-baik saja? Hukuman ular sedikit terkejut,
sekarang roh ular dan giok ular telah diisolasi oleh pesona mereka sendiri, dan pesona mereka yang lain, dua kepala berasal dari semacam dalam arti, itu sudah dalam keadaan mati suri. Awalnya, ketika dia melahap darah tiga ular roh air, yang terbaik adalah memadatkan dua dahi lainnya, tetapi karena erosi Jenderal Iblis darah dari ras jahat asing, hukuman ular ditinggalkan, dan dua ular diizinkan memasukinya dengan dua kepala. Ular roh air berkepala tiga hari ini, kecuali kepala ular di tengah, yang hidup, dua dahi lainnya redup, seolah mati. Bagus. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya sedikit ke dua dahi tumpul lainnya dari ular roh air berkepala tiga, dan kemudian kekuatan jiwa besar mengalir masuk seketika. Sabu. Dalam waktu singkat, dua kepala lainnya dari tiga ular roh air bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Sepertinya ini benar-benar efektif. Xiao Yan sangat gembira. Saya mendengar dari tuan saya Jin Long King sebelumnya, bahwa langit dan bumi itu ajaib, dan pasti ada beberapa makhluk seperti ular air berkepala tiga ini. Jika Anda ingin memisahkan kekuatan mereka, kekuatan jiwa tidak diragukan lagi, paling dasar. Tapi bagaimana melakukannya secara khusus, Xiao Yan sedikit bingung. Bungkus dalam jiwamu. Petik 2. Kekuatan jahat dari ketiga ular air ini telah dikeluarkan olehmu, dan perlawanan terhadapmu seharusnya dapat diabaikan sekarang, dan dua roh ular tidak ada di dua dahi. Aku khawatir kamu hanya perlu memusnahkan ular itu. Napas dua roh sudah cukup. Adapun kelahiran kebijaksanaan roh atau tidak, itu tergantung pada penciptaan tiga ular roh air ini. Long Yi sepertinya tahu banyak dan berkata kepada Xiao Yan. Ya, Xiao Yan setuju, dan segera meningkatkan transmisi kekuatan jiwa, mencoba untuk langsung mengisi dua dahi lainnya dari ular roh air berkepala tiga. Saat berikutnya, dua dahi lainnya dari ular roh air berkepala tiga tampak memancarkan perasaan jenuh. Kemudian teriakan keras keluar dari mulut Xiao Yan. Dengan suara ini, ular Sing hanya merasakan getaran keras di pikirannya, dan kemudian dia sepertinya memiliki kendali atas dua dahi lainnya di tubuhnya. Tanda seru, aku merasa bahwa saya telah memulihkan ular roh air berkepala tiga. Adapun kebijaksanaan spiritual dari dua dahi lainnya, siksaan ular memiliki kepercayaan diri, dan tidak sulit untuk mengolahnya. Tuhan, orang ini adalah jiwa yang sangat kuat. Sepertinya aku mengingat sesuatu. Bibir ular Lingbei bergerak sedikit, jelas hubungan dengan ular roh air berkepala tiga itu tiba-tiba terputus. Tidak apa-apa, Xiao Yan perlahan menarik kekuatannya, lalu melambaikan tangannya. Adik laki-laki, terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Ular berkata dengan mata merah, meraih telapak tangan Xiao Yan dan berkata dengan penuh semangat. Setelah bertahun-tahun, kata Xiao Yan tak berdaya. Namun, Xiao Yan masih berkata, di mana itu? Karena saya telah berjanji pada senior, saya harus menunjukkan kekuatan. Sekarang adalah berkah untuk tidak dipermalukan. Suara membosankan itu perlahan bergema di paviliun. Penghalang ini juga harus dihilangkan, kan? Xiao Yan sangat gembira ketika melihat ular ini menyiksa, dan segera terbatuk beberapa patah kata. Oh, begitu. Aku jadi bingung. Ini ditarik. Ular punishment berkata sedikit, dan kemudian Zaidu kembali ke wujud manusianya. Dengan lambaian telapak tangannya, pesona itu langsung menghilang. Tidak tahu nama adik laki-laki itu. Ular Sing berkata sedikit, jelas seseorang dengan kekuatan mengerikan pada usia seperti itu mungkin bukan orang yang tidak dikenal. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Xiao Yan. Xiao Yan membuka mulutnya perlahan, dan tidak repot-repot menyembunyikannya, lagi pula, ini di pegunungan gurun. Benar saja, orang itu sesuai dengan namanya. Ular Sing menggelengkan kepalanya, jelas tidak tahu nama tabu. Senior, sekarang, sudah waktunya untuk menyelesaikan kesepakatan kita. Xiao Yan berhenti, mengamati gerakan siksaan ular, dan menemukan bahwa lelaki tua itu benar-benar tidak memiliki niat buruk, dan segera membuka mulutnya. Pasti, kata Snake Sing sedikit. Ling Ling, kemarilah. Ular berkata tiba-tiba. Senior, apa maksudmu? Melihat ini, hati Xiao Yan langsung tenggelam. Mungkinkah orang tua ini benar-benar? Hei, adik Xiao Yan, jangan khawatir. Pergi ke mansion itu, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Kata Snake Punishment dengan penuh arti, dan kemudian matanya perlahan menatap Snake Spirit dan Snake Jade. Ada apa? Xiao Yan sedikit mengernyit. Ada apa? Xiao Yan membuka mulutnya,
tetapi hatinya merasa sedikit tidak senang. Dia melakukan yang terbaik untuk membantu ular air berkepala 3, berapa banyak dari mereka yang benar-benar memperlakukannya seperti ini. Untungnya, tetap di tangan. Dalam hal ini, yang paling penting adalah melihatnya. Ular Sing juga sepertinya memperhatikan bahwa alis Xiaoyan berkerut, dan suasananya sedikit salah, jadi dia berbicara. Batuk, batuk. Roh ular itu berjalan sedikit di atas permukaan air danau, dan kemudian terbatuk-batuk. Sungguh aneh bahwa roh ular ini berjalan di atas permukaan air danau tanpa menimbulkan riak, seolah-olah menyatu dengan air. Biarkan saya memberitahu Anda. Ini telah membawa Anda banyak ketidaknyamanan selama bertahun-tahun. Saudara ular, Anda dapat beristirahat dengan baik. Ular Lingwei meminta maaf sedikit kepada hukuman ular. Selama bertahun-tahun, meskipun roh ular telah mencoba yang terbaik untuk membantu siksaan ular menekan kekuatan jahat dalam tubuh, tetapi pada akhirnya, kadang-kadang kekuatan jahat ini akan menyebar. Dan saat berpisah, roh ular juga setengah dipahami, jadi telah ditunda sampai sekarang. Yah, bicaralah jika perlu. Setelah kalimat ular selesai, dia menutup matanya dan beristirahat. Jelas, dia baru saja memulihkan ular air berkepala 3 yang asli, dan tubuhnya sedikit lemah. Apakah kamu tidak bercanda? Xiaoyan tidak peduli dengan nada suara roh ular itu, tetapi berbicara langsung. Xiaoyan, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Tempat ini hanyalah pinggiran mansion, bukan mansion yang sebenarnya. Dalam arti tertentu, kita harus dianggap sebagai penjaga mansion ini. Roh ular berbicara sedikit. Xiaoyan memejamkan matanya saat mendengar kata-kata itu. Saya tahu bahwa Anda telah melakukan banyak hal untuk membantu saudara ular, tetapi, saya tampaknya merasakan beberapa fluktuasi yang tidak asing di tubuh Anda. Jika saya mengharapkannya dengan benar, latihan yang Anda latih seharusnya dapat melahap api dan berevolusi. Saat berikutnya, murid halus roh ular menatap Xiaoyan, seolah melihat Xiaoyan lewat. Apa? Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, perasaan yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun roh ular ini dan ular giok yang tidak sadar memiliki pengalaman hidup yang aneh, roh ular ini benar-benar merasakan tekad yang membara di tubuhnya. Ini sangat mengerikan. Kamu, Xiaoyan berkata, dan kemudian memandang roh ular itu dengan sedikit aneh. Pada saat ini, roh ular datang ke paviliun dengan langkah ringan dan bertemu mata Xiaoyan. Sepertinya tebakanku benar, tapi jangan khawatir, aku bisa menebaknya karena beberapa alasan khusus. Roh ular itu sedikit gembira. Alasan mengapa roh ular dapat menemukan latihan di tubuh Xiaoyan adalah karena Xiaoyan menggunakan api yang menggabungkan 23 jenis api yang berbeda untuk menghadapi Gorevin. Selain itu, ada beberapa rahasia di tubuh roh ular, jadi menambahkan beberapa spekulasi tentang roh ular, samar-samar menebak metode kultivasi Xiaoyan. Katakan padaku, apa tujuanmu? Xiaoyan berkata dengan tenang, tetapi ada aura pembunuh di tubuhnya. Jika roh ular ini benar-benar mengetahui sesuatu, bahkan jika roh ular itu sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang 7, ia tidak bisa melepaskannya. Fen Jue adalah bukti terbesar Xiaoyan. Bawa aku keluar, aku akan membawamu ke mansion, ambil apinya di sini. Roh ular berkata sedikit. Rumah besar, api. Xiaoyan bingung ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh roh ular itu. Meskipun aku tidak tahu kenapa, tapi samar-samar aku merasakannya. Ada nyala api di kedalaman mansion ini, nyala api itu berkali-kali lipat lebih kuat dari nyala apimu. Roh ular itu berkata sedikit. Apa? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, pupilnya menyusut dengan kencang. Itu bisa lebih kuat daripada kombinasi 23 jenis api yang berbeda. Aku khawatir hanya ada satu di dunia ini. Api suci. Sejak Xiaoyan datang ke dunia ini, benua Doudi, dia telah menderita kesulitan mencari api suci, tetapi jejak api suci terlalu sulit ditemukan. Mungkin ada api suci di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, tetapi keamanan keluarga kerajaan Xuanling terlalu ketat. Berkat kekuatan Xiaoyan saat ini, saya tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Xiaoyan mendapatkan kembali ketenangannya setelah terkejut untuk waktu yang singkat. Jelas, bahkan jika ada api suci di sini, saya khawatir pegunungan gurun ini tidak akan begitu tenang. Tidak ada yang bisa merasakan keberadaan api. Bahkan tak terkecuali para dewa pertarungan.
Saya hanya memiliki beberapa hubungan dengan rumah besar ini, jadi saya bisa merasakannya secara samar-samar. Roh ular melihat kekhawatiran Xiao Yan, dan kemudian berbicara sedikit. Katakan padaku, mengapa kamu membutuhkanku? Mendengar ini, Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya, tetapi berkata dengan tenang. Saya tidak ingat sedikit pun, tetapi jika Anda ingin memasuki mansion, Anda harus terlebih dahulu membangunkan ular itu, Giok. Roh ular bergema keras. Orang ini tidak memiliki kehidupan. Tampaknya dalam keadaan mati hidup. Pasti sudah bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa membangunkannya? Xiao Yan berkata dengan bingung. Jelas, kekuatan jiwa besar telah menyelidiki keadaan ular giok yang tidak sadar. Saya tidak tahu. Snake Spirit mendengar kata-kata itu, hanya berkata dengan rapi. Kamu, Xiao Yan berteriak keras, baru saja akan memarahi roh ular, tetapi siksaan ular di samping menggoda dirinya sendiri, dan tiba-tiba berkata. Kakak Xiao Yan, jangan panik, aku punya caraku sendiri. Snake membuka matanya, lalu berkata kepada Xiao Yan, lalu tersenyum perlahan. Apa yang bisa kulakukan? Xiao Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Solusinya ada di kedalaman danau ini. Ular berdiri, melirik ke bawah danau, dan berkata dalam-dalam. Danau ini memiliki hantu, tetapi tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk membangunkan ular giok, kan? Xiao Yan berkata sedikit, untuk danau ini, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan semuanya terisolasi, jadi danau ini masih ada perasaan aneh. Di kedalaman danau ini, selain darah dari 3 ular roh air, ada hal lain. Saya pikir benda ini harus menjadi kunci untuk membangunkan wanita ini, kata ular Sing Saidu. Lalu kenapa kamu tidak mengambilnya? Xiao Yan bertanya, bagaimana mungkin membiarkan hal-hal baik tidak diambil dengan sifat seperti siksaan ular? Aku juga berpikir begitu, tetapi benda itu terlalu misterius. Aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kedalaman Hubo, apalagi mengambil langit. Ular Sing tak berdaya tersenyum pahit. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa benda itu adalah kunci kebangkitan ular giok? Xiao Yan bertanya ragu-ragu, jelas bukan hanya Long Yi yang mengatakan bahwa sepertinya ada harta di bawah Hubo ini, dan di luar intuisi, Xiao Yan juga merasakan hal yang sama tentang hal itu. Ada beberapa persepsi, dan sekarang menambahkan berita tentang beberapa orang yang dihukum oleh ular, pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Benda itu sangat aneh. Saya pikir itu juga ditinggalkan oleh pemilik rumah besar ini, kata roh ular itu. Turun dan lihat, kata ular Sing, lalu menatap Xiao Yan. Ayo pergi, aku ingin melihat di mana ini suci. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia dan roh ular menghilang ke dalam danau dan menuju ke kedalaman danau. Gorevin benar-benar menghilang. Raungan kaget datang perlahan, sama mengejutkannya dengan guntur yang menghancurkan langit, membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Di sini, ini adalah posisi teratas dari seluruh pegunungan gurun. Posisi di mana tangan langit ada. Di bawah telapak batu besar yang ditembakkan ke langit, sosok ungu emas perlahan mengeluarkan suara. Tidak peduli siapa itu, siapa yang berani menyentuh klan jahat di luar wilayahku, mereka akan mati. Setelah sosok ungu emas selesai berbicara, senyumnya menjadi sangat ganas, dan matanya perlahan menatap tahta di sampingnya. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Di singgasana besar itu, sepertinya ada sesuatu yang menjulang, nafas itu seperti Raja Langit dan Bumi, sangat sombong. Plop, sosok keempatnya jatuh langsung ke danau. Pada saat ini, tubuh mereka berempat ditutupi dengan lapisan cahaya pendendam yang menyilaukan, dan lapisan pertahanan ini dirancang untuk menahan air danau yang aneh ini. Aku tidak tahu kenapa air di danau ini 5 kali tekanan normal, jadi dengan kekuatanku, aku hanya bisa turun ke posisi 500 meter, adapun kedalamannya, bahkan jika ada sesuatu yang bagus, aku jangan berani gegabah. Turun, karena itu terlalu berbahaya. Ular Sing mengikuti Xiao Yan dan berbicara perlahan, dengan nada berat yang sangat langka dalam suaranya. 500 meter. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit tenggelam. Jika kekuatan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8 yang kuat ini hanya bisa mengintai ke tingkat ini, maka tempat ini pasti akan menjadi tempat yang ganas. Begitu dia memasuki air, Xiao Yan seperti yang dikatakan ular, kekuatan tekanan langsung menekan tubuhnya, menyebabkan Xiao Yan merasakan kejutan di tubuhnya. Air ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan diam-diam berkata.
Tepat setelah terendam air, Xiaoyan sedikit terkejut dengan tekanan yang datang ke arahnya, meskipun tidak membuat Xiaoyan merasa lelah, itu sangat aneh. Karena saat ini, api aneh di tubuh Xiaoyan sepertinya merasakan perasaan yang agak nyaman dan aneh yang menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Hal-hal baik apa yang ada di sana? Xiaoyan berkata perlahan, tetapi senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Nilai dari sesuatu yang dapat menahan tekanan seperti itu tidak dapat diukur. Apa yang ada di bawah ini, kenapa tidak terlihat seperti fluktuasi api? Penguasa kuno di belakang Xiaoyan memancarkan cahaya merah menyala, dan Long Yi bertanya. Long Lao, benda di bawah ini seharusnya tidak menjadi api. Xiaoyan berkata, jelas bagi Xiaoyan, yang berlatih Feng Jue, kekuatan api tidak diragukan lagi adalah yang paling sensitif. Aku tidak tahu. Lagi pula, tidak banyak hal yang bisa membuatku peduli. Hal berikut ini pasti satu, kata Long Yi, dan tidak berbicara. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia selalu waspada, karena tidak ada yang tahu apakah ada bahaya di sini. Hanya saja Xiaoyan terlalu fokus pada hal-hal di sekitarnya, jadi dia mengabaikannya di cincin koleksi, sebuah item benar-benar bersinar perlahan. Cahaya yang dipancarkannya persis sama dengan ular giok, tidak jauh di depan. Adik Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan mencoba mencari tahu apakah ada kelainan pada air di sekitar tubuhnya, ular yang menyiksa tubuh manusia itu tiba-tiba berubah menjadi tubuh ular roh air berkepala 3, dan segera berkata untuk Xiaoyan. Makhluk yang sangat besar. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, jelas dia memiliki pemahaman baru tentang Hu Bo yang misterius ini. Adik-adik kecil, kalian semua datang, kebetulan aku memiliki tubuh 3 ular roh air, yang dapat sangat mengurangi beberapa beban kalian di sini. Hukuman ular mengayunkan ketiga ular roh air dengan tubuh puluhan meter, menghadap Xiaoyan. Betapa manusiawi. Hu ini sepertinya sangat besar, tapi aku baru saja melihat dari pavilion bahwa Hu ini hanya berukuran puluhan meter. Bagaimana bisa begitu besar? Xiaoyan datang ke belakang roh air berkepala 3, ular dan berkata dengan keras, adapun roh ular di samping, itu memegang ular giok, dan kemudian perlahan-lahan menginjak tubuh siksaan ular, dan tidak berbicara, hanya melihat ke kedalaman danau. Adik Xiaoyan, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Pavilion di atas, sejujurnya, hanyalah panggung dan kesempatan bagi mereka yang ingin memasuki mansion. Aku pasti akan menelanmu untuk meningkatkan milikku, kekuatannya sehingga bisa digunakan untuk bertahan melawan ras jahat dari luar wilayah. Snake Punishment tidak terlihat, dan dia berkata langsung. Yah, aku merasakannya. Jika kamu tidak ada di danau ini, bahkan jika aku adalah Dou di bintang 7, aku mungkin tidak bisa melewatinya, belum lagi ada batasan kekuatanku jika aku mau, untuk memasuki pegunungan gurun ini. Xiaoyan menjawab. Sepertinya anakmu juga tersembunyi. Kaisar petarung bintang 5 sebenarnya dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membunuh ras jahat di luar wilayah itu. Dia adalah seorang jenius yang memang layak. Snake Sing tersanjung. Obat apa yang dijual di labu siksaan ular ini? Xiaoyan mengerutkan kening, jelas ragu dengan sanjungan tiba-tiba dari siksaan ular ini. Sepertinya ada sesuatu yang bagus di bawah sana, tapi aku tidak akan turun, jadi kamu harus turun. Saat berikutnya, Snake Sing tiba-tiba berkata. Yah, mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Jika siksaan ular ini tidak bisa berlanjut, maka jika beberapa orang ini bergabung untuk menipu dia, maka ajalnya akan. Adik Xiaoyan, jangan lakukan itu. Kesalahpahaman, ada alasan mengapa saya tidak turun. Petik 2. Karena ketika saya memperoleh darah ular air berkepala 3, tampaknya samar-samar memperingatkan hal di bawah, jadi sekarang, begitu saya masuk, saya akan memberitahu orang di bawah. Hal-hal, jadi untuk jaga-jaga, saya masih. Kata ular Sing meminta maaf. Apa yang dia katakan seharusnya benar. Saya juga menemukan bahwa saat kami masuk lebih dalam dan lebih dalam, hal-hal di bawah ini tampaknya memancarkan kekuatan. Long Yi tiba-tiba berkata dalam hati Xiaoyan. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu baru saja pulih dari siksaan ular, dan kamu belum memulihkan kekuatanmu, kan? Xiaoyan tidak terlalu peduli. Karena Long Yi mengatakannya, itu harus dipercaya. Mungkinkah kamu? Saat berikutnya,
Mata ular berkepala 3 air di bawah kaki Xiaoyan menyusut dengan kencang, dan ekspresi yang sangat panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Saya seorang apoteker, kata Xiaoyan dengan tenang. Apakah itu seorang apoteker? Tentu saja, aku seharusnya memikirkannya. Tubuh besar hukuman ular bergetar sedikit, dan sekarang kata-kata Xiaoyan tidak diragukan lagi mengejutkan hatinya. Jika Xiaoyan ini mengandalkan kekuatan Dou di bintang 5 di tahap awal, dia langsung membunuh Gorevin yang sebanding dengan ras jahat luar angkasa dalam beberapa napas. Ini akan membuat hukuman ular semakin mengagumi Xiao ini. Yan. Tapi sekarang Xiaoyan mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis. Dengan identitas ganda ini, sudah cukup untuk membuatnya menghadapi kekuatan sempurna dari Dou di bintang 8 hukuman ular. Pangkatmu adalah, kata ular Sing sedikit setelah terkejut beberapa saat. Itu adalah kaisar peringkat kedua, kata Xiaoyan perlahan. Setelah berbicara, kekuatan jiwa besar menyebar seketika. Aku khawatir kekuatan jiwa yang menakutkan ini nyata. Ular Sing segera sangat gembira. Aku tidak berbicara omong kosong. Setelah kamu tinggal bersamaku di pegunungan gurun ini, ketika kamu menghadapi musuh yang kuat, bantu aku. Setelah masalah ini selesai, pil obat peringkat kaisar kelas 2, Moxie Pill, akan ditawarkan dengan kedua tangan. Xiaoyan perlahan berkata, Dao, tetapi kepercayaan besar pada suara itu muncul. Apa? Pil Moxie. Ular Sing tiba-tiba meminumnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan suara besar itu membuat air danau di sekitarnya sedikit bergetar. Moxie Pill, ini adalah pil yang membuat banyak orang kuat Dou dicemburu. Karena efeknya, pil ini dapat membentuk kembali beberapa orang kuat dengan penyakit tersembunyi, dan sepenuhnya menghilangkan sisa kekuatan dalam tubuh. Dan aku tidak yakin, hukuman ular juga dapat menggunakan pil Moxie ini untuk menembus peringkat ke-9 kaisar, dan benar-benar melangkah ke jajaran pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan kaisar Dou bintang 9 manusia. Apakah ini benar? Ular hukuman minum tiba-tiba, ekspresinya melonjak, bergerak. Itu benar. Bagaimana menurutmu? Xiaoyan selesai berbicara, dengan senyum aneh di sudut mulutnya, menatap ular air berkepala 3 di bawah kakinya. Hei, adik laki-laki Xiaoyan, meskipun kondisimu sangat menarik, aku masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, aku berjanji, tapi aku tidak bisa melakukannya. Dan kamu harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik sempurna Dou di bintang 8 adalah bernilai banyak uang. Meskipun hukuman ular patah hati, saat berikutnya pikirannya bergerak, dan dia berkata dengan samar. Justru karena saya tahu nilai Dou di bintang 8 yang merupakan pembangkit tenaga listrik lengkap yang saya tawarkan dengan harga setinggi langit ini. Kalau tidak, saya tidak akan menawarkan barang ini. Xiaoyan tersenyum perlahan. Dapat menyembunyikan Xiaoyan. Hukuman ular ini tidak lebih dari ingin memeras lebih banyak uang dari Xiaoyan, itu sebabnya dia mengatakan itu. Pembangkit tenaga listrik Dou di Perfection bintang 8 sangat kuat, tetapi pil Moxie ini tidak boleh diremehkan. Itu sepenuhnya peringkat di antara Xuan dan kelas 2 kaisar. Ini adalah ramuan ajaib yang sebenarnya, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, itu tidak dapat disempurnakan, tapi untungnya, dia menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menipu siksaan ular ini. Hei, adik laki-laki, bisnismu benar-benar menggiurkan, tapi, kata ular Sing dengan enggan. Snake Sing tentu tahu nilai dari pil Moxie ini, tetapi untuk Xiaoyan, kekuatan di belakang Xiaoyan yang bisa memiliki begitu banyak rahasia di usia yang begitu muda pasti sangat kuat. Jadi apa yang ular Sing pikirkan adalah bahwa itu adalah pukulan untuk dapat menyerang satu pukulan sekarang, lagi pula, setelah meninggalkan pegunungan gurun ini, mereka seharusnya tidak pernah bertemu lagi. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Melihat siksaan ular masih belum menyerah, Xiaoyan berkata langsung dan tegas, tanpa ragu-ragu. Ahaha, adik kecil, jangan keras kepala. Ada apa? Mari kita duduk dan membicarakannya. Melihat Xiaoyan, ular Sing segera menyerah, dan segera menahannya. Kalau begitu, Tuan Tua, apakah kamu setuju atau tidak? Xiaoyan segera berkata ketika dia melihat bahwa perang psikologis memiliki efek. Aku berjanji padamu, hukuman ular tidak ragu-ragu. Lagi pula, meskipun dia baru saja memulihkan kekuatan ular roh air berkepala 3, tubuhnya terkikis oleh iblis darah menjadi anggota badan dan tulang, dan ada juga beberapa kerusakan, jadi ramuan ini untuk menyembuhkan luka sendiri sangat penting. Itu benar. Saya berharap kami transaksi yang bahagia,
kata Xiao Yan, perlahan menghadap ular roh air berkepala 3 di bawah kakinya. Kadang-kadang aku sangat iri padamu apoteker. Sepotong obat ajaib bisa membuat banyak orang kuat melayani mereka satu demi satu, kata ular sedih. Ini 400 meter. Tepat setelah kesepakatan Xiao Yan dan hukuman ular baru saja selesai, mata besar roh ular yang berair di samping tiba-tiba menyala dengan banyak cahaya aneh. Tekanan semakin kuat dan kuat. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak memperhatikan 3 ular air. Sebaliknya, kekuatan jiwa yang besar menutupi dirinya, dan kemudian dia melihat sekeliling dengan waspada. 500 meter. Setelah beberapa napas pendek dengan kekuatan, roh ular tiba-tiba berbicara, dan kewaspadaan muncul di wajah cantik itu. Untuk mencegah ular menabrak rumput, aku hanya bisa pergi ke sini. Jika ada kecelakaan, berteriak 3 kali, dan aku akan segera turun. Tubuh ular roh air berkepala 3 berhenti tiba-tiba, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan sedikit. Xiao Yan menjawab dengan lembut, dan kemudian melompat langsung dari tubuh ular roh air berkepala 3 dengan roh ular. Tepat setelah meninggalkan perlindungan ular air berkepala 3, Xiao Yan hanya merasa bahwa tekanan di seluruh tubuhnya meningkat pesat, perasaan ini tidak kurang dari batu seberat 1000 pon yang menekannya. Mau kemana kamu? Xiao Yan bertanya dengan getir. Di sini. Roh ular itu memegangi wanita ular giok di telapak tangannya, tetapi saat ia masuk lebih dalam dan lebih dalam ke dasar danau, perasaan aneh muncul. Rasanya seperti ular giok adalah pemilik tempat itu. Air di sekujur tubuh bersorak untuk kembalinya tuannya menjadi normal. Aneh, mengapa token klan Tianmuyu berkedip-kedip di sini, dan fluktuasi ini tampaknya. Saat berikutnya, kekuatan jiwa besar Xiao Yan membentuk lingkaran pertahanan di sekelilingnya, dan kemudian tiba-tiba menemukan Tianmuyu di tangannya, tanda suara. Bum bum bum. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, air pada kedalaman 550 meter tiba-tiba menggeliat dengan keras, dan kemudian tentakel besar menembak langsung ke Xiao Yan. Sialan! Xiao Yan memarahi, lalu berbalik dan dengan mudah menghindari serangan itu, tetapi Xiao Yan sangat terkejut. Karena berada di dalam air pada saat ini, bahkan jika ada banyak sarana api dan kekuatan jiwa yang aneh, itu masih membatasi kekuatan Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah atribut api yang sesungguhnya, dan kekuatannya dalam air sangat berkurang, dan 550 ini tekanan yang diberikan Mi pada Xiao Yan tidak kurang dari tidur ribuan meter di tempat lain. Apa ini? Xiao Yan kembali sadar, dan kemudian kekuatan jiwanya menyebar. Bagaimana mungkin aku tidak bisa melihat, gumam Xiao Yan. Tentakel yang menyerangnya tadi jelas-jelas adalah makhluk. Apalagi Xiao Yan juga samar-samar menemukan makhluk itu barusan, tapi dia tidak menemukannya saat ini. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, Mundur. Sebuah dengusan dingin keluar dari mulut roh ular, dan kemudian Xiao Yan melihat bahwa roh ular itu berkelebat ke seluruh tubuh saat ini. Cahaya yang sangat aneh, dalam cahaya ini, aura yang benar-benar berbeda dari yang barusan menyebar secara instan. Bum bum bum. Tuan, Anda kembali. Suara hormat perlahan muncul, dan kemudian makhluk misterius yang mencoba menyerang Xiao Yan juga perlahan muncul. Yang menarik perhatian Xiao Yan adalah seekor gurita dengan ukuran beberapa puluh meter. Ada 8 tentakel gurita secara total, dikelilingi oleh gurita di kiri dan kanan, pupil dan tubuh gurita menunjukkan cahaya aneh, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit aneh. Yah, aku kembali. Turunkan kami. Perintah roh ular. Tidak, Tuan, itu terlalu berbahaya. Suara gurita itu penuh ketakutan. Jangan khawatir, dia adalah teman yang aku undang, aku yakin dia akan bisa melakukannya. Setelah roh ular selesai berbicara, dia dengan lembut datang ke sisi monster gurita, membungkuk dan mengucapkan beberapa patah kata di sampingnya, telinganya. Meskipun Xiao Yan juga bisa menggunakan zona kekuatan jiwa untuk mencuri percakapan di antara mereka berdua, tetapi Xiao Yan belum mencapai tingkat tidak tahu malu ini, dia segera waspada terhadap sekitarnya, dan kemudian diam-diam melihat monster gurita dan ular, di depannya semangat. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa pengalaman hidup 2 ular, batu giok dan ular tidak sederhana, mungkin ada hubungannya dengan rumah orang kuat di pegunungan gurun ini. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk mengambil benda itu? Roh ular itu melekat pada monster gurita dan berbisik. Tuan, tidak, benda itu tidak bisa diambil paksa bahkan jika itu ditembak oleh ular.
Tetapi jika kamu menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk menghidupkan kembali giok ular, itu tidak akan sulit. Monster gurita tampak berpikir. Oke, belum terlambat, turunkan kami. Roh ular sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa Snake Jade terbangun adalah karena beberapa rahasia kecil di hati Snake Spirit. Bagaimanapun juga, Snake Spirit masih belum tahu banyak tentang banyak hal. Hanya ketika Snake Jade terbangun, Snake Spirit mungkin bisa memahami beberapa rahasia. Bocah manusia ini pada tahap awal Dou di bintang 5, seharusnya tidak bisa masuk ke bawah. Monster gurita itu ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian memandang Xiao Yan dengan aneh. Mungkinkah anak ini menjadi teman tuannya? Apa lelucon? Tuannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou bintang 7, bagaimana dia bisa berteman dengan Kaisar Dou bintang 5 kecil ini? Melihat ini, Xiao Yan tampaknya memahami kekhawatiran monster gurita. Lagi pula, semakin jauh ke bawah danau, semakin besar tekanan dan bahayanya, apakah ini cukup? Saat berikutnya, murid Xiao Yan tiba-tiba memancarkan gelombang panas yang luar biasa, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar menyapu. Kekuatan api dan jiwa menyebar seketika, yang mengejutkan gurita. Kekuatan api suci, alkemis. Monster gurita berseru langsung, suaranya penuh kejutan. Tidak, kekuatan api ini seharusnya bukan api suci, tetapi nyala api ini juga sangat menakutkan. Kekuatan jiwa besar ini tidak diragukan lagi adalah sang alkemis. Monster gurita menganalisis. Roh ular itu sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Kalau begitu ayo pergi. Mendengar kata-kata itu, monster gurita itu tidak ragu-ragu, langsung bangkit, dan meluncur ke kedalaman danau. Karena monster gurita juga tahu bahwa meskipun nyala api pada anak manusia ini tidak sebanding dengan nyala api suci, itu juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Selain identitasnya sebagai apoteker pemurnian, saya takut Kaisar Petarung Bintang 7 harus diperlakukan dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kata Xiao Yan tanpa daya. Setelah berbicara, kecepatan sekelompok orang meroket, dan kecepatannya tidak berkurang sama sekali karena peningkatan tekanan danau ini. Di lautan energi pendendam di tubuh Xiao Yan, binatang yang menyala itu tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang agak menyenangkan, dan kemudian Xiao Yan memperhatikan bahwa penguasa kuno api aneh di belakangnya juga tampak sedikit bersinar, dan lalu dia langsung penasaran, bangun, apa yang terjadi di sini? 600 meter, 700 meter, 800 meter, bajingan, tekanan di sini semakin besar, aku khawatir tidak akan lama bagiku untuk menjadi hancur. Xiao Yan di bawah tekanan yang sangat kuat, dia segera membuka mulutnya. Tunggu, itu akan segera datang. Melihat ini, roh ular di samping mau tidak mau meneteskan keringat, yang cukup menggoda. 1000 meter, tepat ketika mereka berdua berbicara, monster gurita datang langsung ke kedalaman danau, lalu berhenti dan berdiri di sana dengan linglung. Di sini, itu sudah terletak di bagian terdalam danau, dan tidak ada tahu di bawahnya, yang muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya adalah danau yang sangat dalam. Tekanan Hubo di sini tidak kalah dengan tekanan dari pembangkit tenaga listrik lengkap Dou di bintang 8, tapi untungnya, Xiao Yan memiliki beberapa jenis kekuatan. Agak aneh di sini, baik Xiao Yan dan Snake Spirit berhenti, dan kemudian Xiao Yan berbicara. Dengan persepsi yang kuat, Xiao Yan menemukan bahwa tempat ini tidak hanya kedalaman danau, tetapi tampaknya ada tempat misterius lainnya. Benda itu ada di sini, tapi aku tidak tahu lokasi spesifiknya, tapi aku bisa merasakannya di suatu tempat. Ada di sini. Roh ular itu meletakkan tangannya dan seperti dirinya sendiri, tapi dia masih dalam keadaan koma. Ular giok di tengah berkata sedikit. Tepat setelah melepaskan Snake Jade, tubuh Snake Jade perlahan berkibar di dasar danau. Apa? Xiao Yan bertanya. Aku tidak tahu, tapi benda ini sudah ada sejak aku mengingatku, dan aku bisa merasakan bahwa itu memiliki efek baik yang tak terlukiskan pada salah satu dari kalian atau aku. Roh ular berkata dengan percaya diri. Memang ada sesuatu yang aneh di sini, tetapi dengan kekuatan jiwaku, itu tidak bisa menyebar dalam radius 3 meter di sini. Ini benar-benar aneh, gumam Xiao Yan. Normal, karena ini adalah inti dari seluruh Hubo. Jika Anda tidak menyelamatkan hukuman ular dan melenyapkan klan jahat asing, saya tidak akan membawa Anda ke sini. Karena hukuman ular tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Roh ular tidak memberikan rasa hormat pada
Xiao Yan. Persepsi sensitif Xiao Yan juga tampaknya menyadari bahwa roh ular sedikit tidak pada tempatnya sejak datang ke sini. Tanda seru. Petik 2. Klan jahat di dalam hukuman ular dibunuh oleh anak ini. Petik 2. Bagaimana mungkin? Itu adalah ras jahat dari luar dunia, ada banyak trik aneh, dan kekuatannya masih sebanding dengan Kaisar Do Bintang 8 manusia. Monster gurita berseru langsung, jelas tidak percaya pada suaranya. Di danau ini, ular berkepala 3 air dan monster gurita ini dihuni. Kekuatan ular roh air berkepala 3 itu menakutkan, menekan monster gurita, tapi monster gurita aneh untuk mengatakan bahwa monster gurita adalah hewan peliharaan yang dipelihara oleh roh ular, tetapi saya tidak tahu mengapa itu menjadi seperti sekarang ini. Saya pikir itu tidak ada hubungannya dengan air di danau ini. Monster gurita juga cukup terkejut oleh Jenderal Iblis darah alien pada ular itu. Bagaimanapun, itu adalah ras alien yang nyata. Bukankah kekuatan anak manusia ini terlalu menakutkan? Monster gurita itu berpikir diam-diam. Berani percaya, tapi benar. Roh ular berkata sedikit. Tepat ketika gurita terkejut, air di dasar danau tiba-tiba bergejolak dengan aneh. Ada situasi. Roh ular membuka mulutnya sedikit, dan kemudian berkata dengan waspada, dan seluruh tubuh meledak dengan aneh. Apa itu? Xiao Yan perlahan menatap ke dasar danau. Riak muncul dalam lingkaran, jelas ada sesuatu yang akan terjadi, keluar. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Ini adalah. Melihat ini, mata berair besar roh ular itu tiba-tiba meledak. Dia menyusut, dan kemudian berjalan langsung menuju ular giok yang beberapa meter darinya. Karena suara gemericik ini, itu persis sama dengan cahaya pada batu giok ular saat ini. Cepat kembali. Xiao adalah yang pertama bangun, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona meledak, menutupi tubuh beberapa orang dalam sekejap. Sial, roh ular di samping mengepalkan tinju merah mudanya, menggertakkan giginya. Mendengus. Dengan suara, gelembung udara di tanah langsung membungkus ular giok yang tidak sadarkan diri, dan kemudian saat berikutnya, seolah-olah memiliki kecerdasan, ia terbang ke tanah. Xiao Yan, ular giok tidak bisa diambil, hentikan. Roh ular tiba-tiba minum, dan semangat juang yang mempesona di seluruh tubuhnya langsung melesat, tetapi bahkan jika roh ular itu memiliki kekuatan bintang 7, pertempuran kaisar, lagi pula, dia tinggal di sini sepanjang tahun, seperti bunga di rumah kaca, jadi serangan itu secara alami terlewatkan. Kekuatan dalam gelembung ini tampaknya bertahan selamanya, itu bukan kekuatan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Dan mengapa kekuatan ini terasa seperti sesuatu dalam legenda? Tepat ketika Xiao Yan hendak memulai, kata Long Yi. Tidak bisa bergerak. Xiao Yan bertanya dengan cepat. Kamu harus bergerak. Saya khawatir ada banyak rahasia di ular giok ini, dan alasan mengapa dia koma ketika dia lahir, saya khawatir itu ada hubungannya dengan harta di bawah ini. Kamu ingin menemukan harta karun, kamu tidak boleh membiarkan ular giok mengalami kecelakaan. Long Yi tiba-tiba menyadari sesuatu, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Neneknya, dan digunakan sebagai spearman lagi. Jika tidak sampai pada titik ini, aku. Sebelum suara Xiao Yan selesai, tubuhnya langsung bergerak. Bersiul ke ular giok di dalam gelembung. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan dan kepribadian yang mengerikan. Monster gurita itu sebenarnya tidak pandai bertarung, jadi dia hanya bisa berdiri di samping roh ular dan waspada terhadap bahaya di sekitarnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.